Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini adalah sebuah kajian yang diuraikan oleh Asy'adi Al-Fatah Aminatun dengan judul Tipu daya kehidupan dunia. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat 30 surat Ar-Rum ayatnya 41. Bismillahirrahmanirrahim. Kebobrokan telah timbul di daratan dan di lautan karena usaha tangan manusia agar ia membuat mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan sehingga mereka mau kembali. Quran suci surat 30 surat Ar-Rum ayatnya 41. Maraknya kasus korupsi, kasus kolusi dan sebagainya belakangan ini boleh jadi merupakan indikasi kebobrokan moral sebagai akibat semakin tipisnya kadar iman. Berbagai bencana yang terjadi mulai dari gempa bumi, banjir bandang di banyak tempat dan sebagainya mungkin dimaksudkan sebagai peringatan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Agaknya kita harus segera mawas diri apakah yang kita lakukan selama ini sesuai dengan ajaran Quran suci atau apakah Quran suci malah kita ubah sesuai dengan kehendak kita. Fenomena belakangan ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia sudah lupa dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang mulia, yang selalu dipikirkan adalah kehidupan dunia yang hanya sekejap. Mereka dibuat buta sehingga tidak tahu kalau setan bersekutu di dalamnya. Kehidupan yang demikian disebutkan di dalam Quran suci bagaikan binatang dabah. Surat 6 surat Al-An'am ayat 38. Yang dipikirkan tidak lebih dari makan, tidur. Hidupnya tidak pernah bisa terbang seperti burung atau toir. Rohaninya mati dan melekat di bumi. Hidupnya dikuasai nafsu amarah sehingga tidak tahu apa yang dimakan dan dari mana asal makanan itu. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, zaman sekarang ini seperti yang dinubuatkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai zaman yang Dajjal akan keluar dengan membawa surga di tangan kirinya
dan membawa neraka di tangan kanannya. Surganya Dajjal sebenarnya adalah panas terik, dan nerakanya Dajjal adalah sebenarnya dingin menyegarkan. Sekarang telah terbabar, saya ulangi lagi, sekarang telah terbabar dengan jelas di depan mata kita atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, seperti tayangan-tayangan film di televisi yang tampak begitu indah, sebenarnya akan memperbodoh manusia, membuat malas belajar dan bekerja, dan mematikan kreativitas manusia. Agaknya generasi sekarang ini telah terracuni oleh hiburan-hiburan yang sifatnya merusak moral. Memang sulit rasanya untuk menghindar dari keadaan ini, tetapi yang penting harus bisa memilih, harus bisa memilah, harus bisa menyaring, harus bisa berpikir dan berzikir, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan bagi mental, spiritual maupun kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 hal yang pada umumnya menjadi daya tarik bagi manusia. Yang pertama disebut gemerincinging ringgit, yaitu harta benda. Yang betapa harta memiliki daya tarik yang menggiurkan. Yang kedua disebut sebagai gebyaring wentis kuning wanita. Wanita juga memiliki daya tarik yang memabukkan, yang membutakan mata dan hati. Yang ketiga disebut sebagai klubuing iwak ana kedung. Saya ulangi lagi, klubuing iwak ana kedung atau kekuasaan. Demikian pula kedudukan atau kekuasaan. Ketiga hal tersebut di atas sangat berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Banyak manusia yang terjerumus dalam kenistaan karena cintanya kepada harta. Banyak yang tergila-gila oleh kecantikan wanita. Dan banyak pula yang tergiur oleh kedudukan, oleh pangkat derajat yang tinggi di dunia ini. Benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Suci surat 3, surat Ali Imran ayatnya 184. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 184.
saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia. Kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.